Innal muqsitina indallahi fi manabir min nur. Sesungguhnya orang-orang yang adil kelak di yaumil kiamah akan ditempatkan di sebuah mimbar yang terbuat dari cahaya. Siapa orang itu? Alladzina ya'diluna fi hukmihim wa fi ahlihim wa mawrid. Rawahu Muslim. Orang yang adil yang dimaksud al-muqsid itu siapa, kata Rasulullah? Alladzina ya'diluna. Mereka adalah orang-orang yang berlaku adil dalam kepemimpinannya. Para anggota DPRD terpilih dan para anggota DPRD yang sudah purna tugas, kita juga berhak mengucapkan apresiasi untuk para teman-teman anggota DPRD yang sudah purna tugas. Tepuk tangan untuk teman-teman yang sudah purna tugas. Karena bagaimanapun juga teman-teman ini sudah berkontribusi untuk pembangunan Kota Pontianak. Hanya saja takdirnya yang berbeda hari ini, Pak. Jangan nangis, jangan sedih. Dalam sebuah kompetisi itu kan biasa menang kalah, Pak. Yang paling penting kan maju aja nanti, Pak. Ada duit enggak tuh? Contoh nabimu, beliau itu rela tidak makan, yang penting umatnya kenyang. Ya alladzina ya'diluna fi hukmihim. Yang jadi wagub tegakkan aturan, yang jadi anggota DPR RI tegak lurus dengan aturan, yang jadi wali kota tegak lurus dengan aturan, siapapun Anda. Karena Allah itu sangat mencintai orang-orang yang menegakkan aturan. Innallaha yuhibbul muqsitin, kata Allah. Sesungguhnya Allah sangat mencintai orang-orang yang tegak lurus dalam aturannya. Kemudian mereka itu juga tegak lurus ketika berada di tengah-tengah keluarga mereka dan kepada orang yang dipimpinnya. Belum Pak. Bapak-bapak yang jawab salam saya, mudah-mudahan istrinya nambah. Ibu enggak berani tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu yang baju hijau ngambek dia. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi min ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Yang dirahmati Allah dan yang kami muliakan para habaib, wa nakhussu bi dzikr Al-Habib Abdullah bin Ridha Yahya. Yang saya hormati dan dimuliakan oleh Allah Al-Habib Faisal bin Harun Mutahhar. Yang saya hormati dan saya muliakan anggota DPR RI dari Dapil 1 Kalimantan Barat, Bang Haji Juliansah. Kemudian Wakil Gubernur Kalimantan Barat. Sudah wakil belum? Amin. Sudah kan? Kalau berdoa itu jangan nanggung-nanggung. Katanya orang Arab, aqwalukum kadu'aikum. Ucapanmu itu sama dengan doamu. Mudah-mudahan apa yang menjadi doa kita bersama diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Anggota DPRD Kota Pontianak sekaligus yang dilantik sebagai wakil ketua, Adinda Yogi Perdana Putra. Umur berapa? 27. Oh, beda 2 tahun dengan saya. Masya Allah, kakak adik nampak gitu. Bang Yogi 27, saya 72. Kan udah mirip loh. Kebalik ya. Para anggota DPRD terpilih dan para anggota DPRD yang sudah purna tugas, kita juga berhak mengucapkan apresiasi untuk para teman-teman anggota DPRD yang sudah purna tugas. Tepuk tangan untuk teman-teman yang sudah purna tugas.
Karena bagaimanapun juga teman-teman ini sudah berkontribusi untuk pembangunan kota Pontianak. Hanya saja takdirnya yang berbeda hari ini, Pak. Jangan nangis, jangan sedih. Dalam sebuah kompetisi itu kan biasa menang kalah, Pak. Yang paling penting kan maju aja nanti, Pak. Ada duit nggak tuh? Allahumma sholli ala Muhammad. Saya tidak bisa berlama-lama ngobrol di depan ibu-ibu ini. Saya tidak akan menasihati siapapun. Saya cuma mau mengingatkan abang-abang saya, adik-adik saya yang hari ini mendapat amanah dan kepercayaan dari rakyat. Mulai dari Bang Yogi, kemudian Pak Wagub, Bang Juliansa, Bang Haji Maruki, kepilih enggak, Bang? Hampir, Bang, ya? Kalah berapa, Bang? 2. Duit kalah berapa, Bang? Nggak, gurau saja, Beb. Biar nggak tegang hidup kita ini, Beb. Saya cuma mau ngingetin sama abang-abang semuanya, bahwa suatu masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan ini kepada sahabat mudanya yang bernama Abdullah bin Amr bin As. Sahabat Rasulullah yang bernama Abdullah itu 300. Maka tidak aneh kalau malam ini ada ketemu Habib Abdullah. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam jumlah sahabat dan kaum muslimin masa itu 114.000. Yang diketahui namanya oleh para ahli sejarah cuma 9.000. Yang bernama Abdullah itu 300. Yang dikenal yang namanya Abdullah 200. Tapi yang paling masyhur itu cuma 5. Yang diberi gelar Al-Abadillah, atau sahabat-sahabat Nabi yang bernama Abdullah. Rata-rata yang 5 orang ini anak muda semua. Jadi jangan menganggap remeh, jangan menganggap enteng seorang anak muda yang bernama Yogi, yang usianya baru 27 tahun, konon ini menjadi sejarah di Pontianak sebagai wakil ketua DPRD termuda. Ini termuda ya. Tetapi bukan berarti bahwa anak muda tidak bisa berprestasi. Saya tidak sedang memuji Yogi, enggak. Saya bicara apa adanya. Ini demi kepentingan umat. Ya Bang Yogi ya. Apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabat Abdullah bin Amr bin As? Innal muqsitina indallahi fi manabir min nur. Sesungguhnya orang-orang yang adil kelak di yaumil kiamah akan ditempatkan di sebuah mimbar yang terbuat dari cahaya. Siapa orang itu? Alladzina ya'diluna fi hukmihim wa fi ahlihim wa mawrid. Rawahu Muslim. Orang yang adil yang dimaksud al-muqsid itu siapa kata Rasulullah? Alladzina ya'diluna. Mereka adalah orang-orang yang berlaku adil dalam kepemimpinan. Kepemimpinan ini bukan hanya sekedar abang kakak kita yang jadi pimpinan ini, bukan. Tapi kita ini suami ini sebagai pemimpin bukan? Pemimpin apa bukan? Suami ibu pemimpin bukan? Pertanyaannya, suami ibu sudah adil belum? Jangan nak bual ya. Ini bilang sudah, takut tak kasih uang belanja pula. Sudah adilkah kita? Sudah betul-betul menegakkan hukum dan aturan tidak? Nah ini ada apa siapa Pak Wali ya? Ahlan wa sahlan bi hudurikum. Selamat datang Pak Wali Kota Pontianak. Lanjut Mas. Lanjut. Kalau Pak Edi bilang lanjut, saya berani Bu, karena ada yang tanggung jawab soal amplop. Insya Allah. Nih tinggal hitung ya dari sini kan. Ini orang-orang besar semua, banyak cuan nih Bu. Pak Wali, Pak DPR RI, Pak Didi, Pak Yogi, Mak Atos aja ada 2 juta ada Bu. Aman belangak saya seminggu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Contoh nabimu
Adakah manusia di dunia ini yang lebih adil dibandingkan dengan Nabi Muhammad SAW? Beliau itu rela tidak makan, yang penting umatnya kenyang. Oh, ini tak boleh keras ceramahnya Bu ya. Boleh keras dikit enggak Beb? Oh tak boleh, balik saya. Tinggal Habib Abdullah aja, nanti yang lanjut. Gas aja lah Bang ya. Udah nanggung lah. Kapan-kapan saya dikasih mic kayak gini Bu. Ya alladzina ya'diluna fi hukmihim, yang jadi wagub tegakkan aturan, yang jadi anggota DPR RI tegak lurus dengan aturan, yang jadi wali kota tegak lurus dengan aturan, siapapun Anda. Karena Allah itu sangat mencintai orang-orang yang menegakkan aturan. Innallaha yuhibbul muqsitin, kata Allah. Sesungguhnya Allah sangat mencintai orang-orang yang tegak lurus dalam aturannya. Kemudian mereka itu juga tegak lurus ketika berada di tengah-tengah keluarga mereka dan kepada orang yang dipimpinnya. Apapun yang terjadi, bahwa memang dari kemarin adik kita, anak kita ini sudah dilantik, sudah diambil sumpah untuk menjalankan perintah dan amanat undang-undang. Nah, berkaitan tentang itu, maka malam ini wajar, saya adalah sahabat ayah beliau, yang sayang beliau hari ini ada di mana? Di luar negeri ya? Di mana? Ada di Italia. Oh, di Oman, Jordania. Oh, saya pikir di Italia tadi. Oh, Italia cari pizza kayaknya. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, orang-orang yang mencintai Allah dan mencintai nabinya, apapun yang terjadi dia tetap jalan terus. Ingat bahwa kepemimpinan itu adalah amanah dari Allah, dan itu adalah bentuk kepercayaan Allah melalui tangan-tangan rakyat yang memilih Anda. Sederhana saja, Bang Juli yang milih Bang Juli berapa? 130.000. Oh, 70.000. Banyak 70.000 itu Bang, besar itu Bang. Kalau Bang Yuli mau menegakkan janji abang kepada 70.000 orang, kan nggak mungkin. Nggak mungkin. Seperti apapun hebatnya seorang pemimpin untuk betul-betul jujur dan adil, itu akan repot. Tetapi setidaknya mari kita belajar kepada ucapan Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah, idza tammal amr bada naqisu. Kalau sebuah perbuatan itu sudah sempurna, maka yang dilihat orang itu pasti kekurangannya. Sehebat apapun Anda memimpin akan kurang, kata yang dipimpin. Padahal memimpin itu bukan pekerjaan ringan. Saya aja mimpin 6 orang itu kesusahan Pak. Anak saya 5, istri 4. Bukan Bu. Enggak, anak saya 5 yang saya maksud. Ngapa pula Mbak yang ngancam saya? Maaf Haji Munaji, enggak, bukan antum maksudnya, bukan yang sebelah antum. Bukan hal mudah. Jadi ketika rakyat itu merasa tidak nyaman dengan kepemimpinan si A, si B, jangan kemudian langsung protes. Karena sehebat apapun beliau memimpin, tetap aja akan nampak kekurangannya. Kalau manusia itu yang dilihat mesti kurangnya, kalau Allah melihat itu pasti kelebihannya. Halo Mama, Bu, Ibu, udahlah, jangan lama-lama ya. Masih cinta sama suami enggak? Tinggal berapa persen? Tinggal berapa persen cinta ibu sama suami? 50%? 80 Pak. Bapak jawab ja. Ibu bilang cinta 80%. Kalau cinta bapak sama istri tinggal berapa persen Pak? 20. Benar, 20, 80 nya kemana? Yang namanya suami mencintai istri pasti tidak sempurna. Istri pun juga tidak mungkin sempurna mencintai suami.
Betul. Jadi biasa mak-mak kalau marangan laki itu, dasar laki-laki buaya kata dia. Mak, di mana-mana buaya tuh bukan jantan semua, betina pun banyak. Jangan ketawa Bang Jul. Saya ini kalau Pak Wali Kota sih tenang-tenang beliau. Beliau ini laki-laki setia, sangat setia sampai hari ini. Mas, yang digandeng kemarin nomor berapa itu Mas? Doa aman, beliau aman. Laki-laki setia dari dulu itu terus. Kalau Haji Munaji kok nggak berani saya. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang mau saya ingatkan adalah bahwa seperti apapun yang terjadi dalam kepemimpinan itu tetap akan ditanya oleh Allah. Nah, sebelum itu ditanya oleh Allah, tinggal bagaimana kemudian kita berupaya mengikhtiarkan diri untuk sepenuhnya, sekuat tenaga dan pikiran, apakah itu sesuai dengan aturan Allah dan anjuran Rasulullah atau sesuai apa tidak dengan amanat undang-undang. Kalau memang sudah dilakukan, serahkan saja semuanya kepada Allah. Pertemuan kita malam ini insya Allah manfaat, karena yang mau saya ingatkan kepada teman-teman yang sudah terpilih, baik itu sebagai anggota DPRD Kota Pontianak ataupun DPRD Provinsi ataupun DPR RI, yuk mari kita bersama-sama mengikhtiarkan diri membangun kehidupan masyarakat Kota Pontianak dan Kalimantan Barat lebih baik. Saya tidak berani mengkampanyekan Pak Didi karena beliau belum bisik-bisik kan saya. Bang, nomor berapa tadi Bang? Nomor 1. Nomor 1 Bang. Satu suara berapa Bang? Bukan itu yang saya maksud. Satu suara itu berarti manfaat. Memilih pemimpin itu wajib. Bagaimana mungkin masyarakat itu akan menjadi baik, sebuah kota akan baik, kabupaten akan baik, negara akan baik kalau nggak punya pemimpin? Maka memilih pemimpin itu wajib. Jangan tinggalkan satu suara. Oh, ini suara saya cuma satu ya. Enggak. Tapi niatkan bahwa setiap ibu memilih itu karena Allah, agar itu bernilai betul-betul sebagai ibadah. Jangan kemudian berhitung terus. Berhitung terus nanti Allah menghitung. Niatkan saja dalam hati bahwa saya memilih si A, si B, si C semata-mata karena memperbaiki nilai amaliyah dan ibadah. Maka malam ini insya Allah tidak akan rugi kita. Saya hanya menyampaikan bahasanya Nabi Muhammad SAW tentang pertemuan kita malam ini. Rasulullah menyampaikan ini kepada sahabatnya yang bernama Abu Dzar Al-Ghifari. Apa kata Rasulullah? Ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahuma qabla an yatafarraqa. Tidaklah dua orang muslim saling bertemu kemudian salaman, melainkan Allah pasti mengampuni dosa keduanya sebelum mereka berpisah dari pertemuan itu. Pertemuan kita dengan Bang Didik malam ini, dengan Pak Didik malam ini manfaat. Rasulullah bernasihat kepada Abu Hurairah, la tahkiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin taliq. Jangan meremehkan satu perbuatan yang kelihatannya kecil dan remeh. Apa itu? Tersenyum, gembira. Kapan? Ketika bertemu dengan saudaramu. Siapa saudaramu? Ini semua. Kewajiban kita adalah saling tolong menolong di antara sesama. Yuk niatkan, yuk tolong Mas Edi Kamtono, niatkan juga menolong Bang Didi Haryono. Niatnya apa? Niatnya memperbaiki Kalimantan Barat dan Kota Pontianak. Niatkan itu saja. Maka kata Rasulullah SAW, seperti apapun yang kamu lakukan akan bernilai amal salih di hadapan Allah dan ibadah. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ustadz Faiz, waktu saya berapa menit? 5 menit ya? Berarti udah selesai dong? Hah? Oh ya, kan habis ini Pak Edi sambutan.
Sebelum beliau sambutan, Bu, doakan anak-anak ibu jadi anak solih dan solihah. Doakan suami ibu jadi orang setia juga. Kalau ibu mau milih dan boleh memilih, mending ibu mati duluan apa suami? Nah, serius nih. Mending suami dulu yang mati apa ibu? Nggak ada yang mau mati. Penuh lah Pontianak nih. Udahlah paling dekat dengan saya Pak Alpian. Tak wani dia Pak Alpian. Mending istri mati duluan apa bapak? Oh, saya jelas masuk surga. Tapi ibu masuk dulu. Saya persilakan ibu masuk dulu. Enggak, biar ibu masak dulu baru saya masuk. Pak Alpian, kalau boleh milih mending istri duluan apa bapak meninggal duluan? Hah? Istri? Allahu Akbar. Laki-laki macam apa lah dia? Ya Allah, nak kawin lagi nampak. Beb Abdullah. Al-Karim. Mending Beb, mending istri duluan atau siapa Beb? Bila lagi nak kerjakan Habib Pak, jarang-jarang saya dipanggil. Siapa dulu Beb? Bicara terbantu ya. Kalau kata beliau aman, satu meninggal masih ada sisa 3 gitu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya Bu, penuhi rumah tangga kita dengan 2 hal kata Nabi sebagai penutup. Zayyinu manazilakum bis-shalah wa tilawatil Qur'an. Hiasi kehidupan rumah tanggamu dengan salat dan kemudian bacalah Al-Qur'an. Insyaallah rumah tangga bahagia. Allah jauhkan dari musibah, Allah dekatkan kebahagiaan. Anaknya akan jadi anak saleh dan salihah. Dan doakan juga mudah-mudahan anaknya menjadi orang yang baik, yang bakal menjadi pemimpin bagi bangsa ini. Kalau berdoa sama Allah jangan nanggung-nanggung ibu. Ini kadang-kadang ibu minta sama Allah, ya Allah, saya minta ya Allah dikasih, alhamdulillah, tak kasih pun tak apa. Jangan Bang Jul. Contoh Bang Jul ini, saya kalau ingat ceritanya almarhumah istri beliau yang selalu mendoakan beliau, hebat. Bukan untuk mengenang masa-masa itu Bang, tapi jadi saya ingat terus bahwa Allah itu pasti akan mendengarkan doa orang yang sungguh-sungguh. Ada orang meminta tapi hatinya menolak. Siapa orang yang meminta tapi hatinya menolak? Tangannya meminta kepada Allah dan lisannya berbicara tapi hatinya tidak yakin kepada Allah. Orang berdoa kepada Allah ketika lisannya mengucapkan, hatinya meyakini dan tangannya diangkat. Saat itulah Allah mewajibkan dirinya untuk mengabulkan doa dan permintaannya. Kadangkala kita ini menganggap doa kita itu adalah doa yang biasa. Bahkan seandainya Allah mengabulkan doamu, kamu sendiri nggak perlu berdoa, cukup dengan doa tetanggamu saja. Kalau memang doa tetanggamu itu dikabulkan, Anda dan saya tidak mungkin berdoa. Kenapa? Doa tetangga sudah lebih baik hari ini dibandingkan dengan doa kita. Maka kalau ketemu tetangga, doakan yang terbaik untuk mereka, karena tetanggamu pasti akan mendoakan yang terbaik untukmu. Man amana billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan percaya kepada hari kiamat, kata Rasulullah, falyukrim jarahu, muliakan tetanggamu, jaga tetanggamu. Jangan sampai mereka tersakiti oleh lidahmu. Jangan sampai tetanggamu tersakiti dengan pandangan matamu, apalagi dengan perbuatan tanganmu. Maka insya Allah rumah tangga kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, keluarga kita akan dijaga oleh Allah, harta kita dijaga oleh Allah, bahkan jabatan kita semuanya pasti akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, jangan lupa kata Nabi, perbanyaklah membaca Al-Quran. Bahkan tadi di ayat yang beliau baca itu saya ingat, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Seandainya Allah turunkan Al-Quran itu pada gunung, gunung itu niscaya bergetar, dan bahkan gunung itu akan hancur berkeping-keping. Kenapa? Saking malunya dan takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana dengan hati kita? Kalau hati kita ini
tidak bisa lembut dengan Al-Quran, menunjukkan hati kita lebih keras dibandingkan dengan batu gunung. Na'udzubillah, thumma na'udzubillahi min dzalik. Semoga Allah merahmati kita semuanya, dan kita doakan mudah-mudahan pertemuan ini menjadi pertemuan yang mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita doakan Bang Yogi kita ini bisa melaksanakan tugasnya sebaik-baik mungkin, dapat mengemban amanah rakyat, dan paling penting adalah mampu menyampaikan aspirasi masyarakat Pontianak Utara, khususnya yang ada di Kelurahan Batu Layang ini. Semoga ibu-ibu semuanya sehat selalu dan senantiasa berbahagia bersama keluarga. Bapak-bapak juga mudah-mudahan senantiasa bersama keluarga, bahagia bapak. Anak-anak bapak menjadi anak yang saleh dan solihah, dan ketika nanti kita mati, anak kita lah yang akan mendoakan kita semuanya. Terima kasih. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Jika benar itu pasti datangnya dari Allah, dan jika itu salah pasti karena saya lah yang paling awam. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.